Alhamdulillah, Alhamdulillahi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bitauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi war raqibul majid. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anara al-wujuda bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus solihati ila yaumil maw'ud. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang atas limpahan nikmatnya pada kesempatan ini kita masih diberikan keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat Jum'ah di Masjid Al-Madinah yang insyaallah penuh barakah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib di atas mimbar senantiasa mengingatkan khususnya kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada jamaah Jum'ah agar kita tidak bosan-bosan, tidak bermalas-malasan untuk terus-menerus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kita berupaya untuk bisa melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berupaya dengan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk menjauhi segala yang dilarangnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap kita pasti ingin hati kita tenang, tentram, dan bahagia. Banyak orang ingin meraih ketenangan dan kebahagiaan. Dia berupaya untuk mencarinya di luar dirinya. Ada untuk bahagia orang berusaha mengejar segala macam yang bernama materi dunia. Ada orang yang mengejar-ngejar harta, tidak peduli siang ataupun malam, pagi atau petang, kadang sujud tidak sempat lagi, dengan agama jauh, dengan Allah jauh. Ada yang berlomba-lomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan, dan kedudukan, tidak peduli menjilat ke atas, menginjak ke bawah, menyikut kiri dan kanan. Kadang kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, bukan soal yang penting pangkat terkejar. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan yang ada di luar sana yang berupa materi dunia, ternyata kita masih belum bahagia. Hadirin, kita lupa bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu bukan berada di luar diri kita, tetapi ada di dalam diri kita. Ada di dalam internal kita, di hati kita. Kalau diri kita sudah bahagia, internal kita sudah bahagia, hati kita sudah lapang, tentram dan bahagia, maka kebahagiaan akan kita raih dalam kehidupan. Oleh karena itu, maka setidaknya ada dua hal yang bisa mendorong kita untuk bahagia sebagai seorang muslim. Yang pertama, kita harus banyak-banyak mengingat Allah, zikrullah.
Sebab dengan mengingat Allah, hal ini bisa mendatangkan ketentraman batin. Dan ketentraman batin merupakan kunci dari kebahagiaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, yang hati mereka menjadi tenang, tentram, bahagia dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, maka hati ini akan menjadi tenang dan tentram. Dan itu merupakan sumber dari kebahagiaan. Saudara kaum muslimin, siapa yang paling banyak mengingat Allah, maka dia yang paling bahagia. Di dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ayat yang ke-10. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya mengingat Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung, agar kalian semua berbahagia. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu dalam surah Al-Imran ayat 191 juga Allah mengingatkan orang-orang yang cerdas itu siapa? Orang yang cerdas itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di antara orang cerdas itu atau indikator orang cerdas itu, kata Allah, yaitu orang-orang yang yadhkurunallaha qiyama, yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan mengingat Allah dalam keadaan berbaring. Ini artinya orang ini senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Zikrullah itu apa? Banyak kita sudah diajarkan oleh para ulama, para ustadz, agar kita banyak melafalkan zikir. Tetapi hakikatnya zikir itu di dalam hati kita. Kita bisa memperbanyak membaca subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, semua milik Allah, semua yang kita peroleh adalah dari Allah. Maka yang berhak kita puji hanya Allah. Segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali semua itu atas pertolongan Allah. Dan banyak zikir-zikir lain yang diajarkan, zikir pagi, petang, dan seterusnya. Membaca Al-Quran juga merupakan zikir, sebab Al-Quran juga disebut sebagai az-zikr, pengingat. Kita membaca Al-Quran artinya kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mengingat Allah dalam setiap keadaan akan mendatangkan ketenangan, ketentraman batin. Tapi mengingat sesuatu selain Allah itu akan membuat kita bertambah pusing, ruwet, dan kadang-kadang kita merasa sedih dan marah. Mengingat persoalan kehidupan kita, kadang semakin kita pikirkan, kita ingat-ingat, semakin membuat kepala kita sakit. Hati kita menjadi resah, gelisah, cemas, was-was, dan seterusnya. Maka dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang dan tentram, dan Allah akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin datang pertolongan Allah kepada kita. Saudara kaum muslimin
jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kunci kebahagiaan adalah kita banyak juga beramal soleh. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan berbuat baiklah kamu, lakukanlah kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia, beruntung. Kalau kita berbuat baik, kata Nabi, orang yang beriman itu kalau dia berbuat baik hatinya senang. Tapi kalau dia berbuat buruk, berbuat dosa, maksiat, maka hatinya menjadi gelisah. Itu ciri orang beriman. Kalau ada orang berbuat salah, berbuat buruk, berbuat dosa, hatinya tenang-tenang saja, maka keimanannya dipertanyakan. Orang beriman kalau dia berbuat salah, hatinya gelisah, resah. Tapi kalau dia berbuat baik, hatinya tenang, senang, bahkan bahagia. Oleh karena itu, kita berusaha sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan mastata'na, semampu kita. Kita bisa melakukan amal-amal ibadah mahdhah, misalnya sholat 5 waktu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita punya kesempatan melaksanakan sholat sunnahnya, lakukan sholat sunnahnya. Puasa wajib ya, insya Allah bulan depan kita memasuki bulan suci Ramadan. Itu artinya umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Kita lakukan puasa dengan senang hati, dengan mengharap ridha Allah, maka itu akan mendatangkan keberuntungan dan kebahagiaan bagi kita. Bersedekah, membantu orang-orang yang kesusahan dalam hidup, melakukan semua kebaikan apapun. Kalau bertemu orang lain kita tersenyum, itu juga senyum adalah sedekah. Nabi mengingatkan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan apapun yang kita lakukan itu bagian dari sedekah. Artinya mendapat pahala kebaikan itu walaupun sekecil apapun. Maka di bulan Sya'ban dan nanti di bulan Ramadan kita berusaha untuk berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Baik itu amal-amal ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah. Sehingga semakin hati kita bahagia, semakin kita berbuat dosa, hati kita semakin resah dan gelisah. Dan itu akan mengganggu psikologis kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa berupaya semaksimal mungkin untuk zikrullah dalam setiap keadaan, kemudian melakukan amal kebaikan tanpa memandang apakah amal ini dianggap remeh ataupun amal ini besar. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوا يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.